Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Anda yaitu 5 langkah ampuh menghindari sinyal palsu. Baik, rekan-rekan trader di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Jadi topik kali ini saya ingin berbagi dengan Anda yaitu 5 langkah menghindari signal-signal palsu ya. Jadi pertanyaan ini yaitu pertanyaan dari Mas GD Wido Art ya. Jadi beliau memberi pertanyaan yaitu, Pak, tolong buatkan fake candlestick arah kuku dan juga CSAK yang gagal dan broker apa yang Bapak pakai. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi siapa tahu pertanyaan ini bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan teman yang lainnya, bisa mewakili ya dalam pengertian umumnya yaitu pengertian fake signal ya. Apakah itu kita memakai BBMA, apakah kita juga memakai di luar indikator BBMA, tetapi sebenarnya fake signal itu hampir semua indikator kadang-kadang juga muncul, oke? Nah, jadi seperti biasa buat teman-teman yang baru berkunjung di channelnya Trader Asia, silakan subscribe dahulu ya. Klik loncengnya agar Anda akan mendapatkan notifikasi trading dari Trader Asia, dan siapkan juga alat tulis biar teman-teman bisa mencatat, kemudian nonton video ini seutuhnya biar teman-teman juga mendapatkan informasi yang benar sehingga tidak mendapatkan informasi yang sesat. Oke? Jadi ibaratnya itu seperti kita baru belajar bersepeda misalkan ya, waktu kita kecil-kecil gitu ya. Jadi kita juga harus berkali-kali terjatuh dulu sebelum menjadi mahir. Sama halnya juga dengan kita bertrading gitu ya. Jadi seringkali kita terpancing oleh sinyal palsu atau fake signal yang ujung-ujungnya membawa kita ke kerugian. Nah, jangankan pemula, trader yang dianggap master aja masih bisa mengalami loss karena ulah si sinyal fake ini ya. Jadi di sini saya sudah merangkum, oke, 5 langkah ampuh untuk menghindarinya supaya kesalahan tersebut bisa diminimalisir ya. Nah, jadi sinyal palsu umumnya muncul saat trader sedang menelaah pasar dengan analisa teknikal dari berbagai indikator dan juga pola-pola price action. Sinyal menipu tersebut akan menggoda trader ya untuk membuka posisi yang terlalu cepat. Ya, belakangan harga bergerak akhirnya melawan posisi tadi. Misalkan melawan posisi yang kita sedang entry, kemudian perolehan PIP menjadi minus alias kita mengalami yang namanya rugi. Oke, jadi dari 5 langkah ini apapun strategi trading dan analisa teknis andalan Anda, saya akan memberi 5 garis besar panduan untuk meminimalisir kesalahan dalam menghadapi sinyal palsu. Oke, yang pertama yaitu gunakan time frame daily ya, atau time frame harian. Kesalahan dasar seringkali terjadi karena pengaturan sistem trading sederhana seperti pada time frame, teman-teman. Ya. Jadi pilihan time frame menentukan juga langsung kualitas signal karena frekuensi kemunculan batang candlestick atau bar bergantung kepada tinggi rendahnya jeda waktu. Jadi sinyal palsu ini akan lebih sering muncul pada time frame yang lebih rendah, biasanya itu di bawah 4 jam. Jadi bayangkan aja jika Anda menggunakan pilihan time frame misalkan di 15 menit, di mana setiap bar baru akan muncul setiap 15 menit, pola-pola price action akan bermunculan dalam kualitas rendah. Karena indikator Anda akan bergerak naik turun dengan fluktuasi yang tinggi. Jelas kepala kita juga akan pusing kadang-kadang kita melihatnya gitu ya. Ini mau downtrend ya, memberi aba-aba downtrend, ternyata kita mencari yang namanya setup, misalkan re-entry sell, tiba-tiba dia balik arah ke uptrend, akhirnya kita rugi gitu ya. Jadi di sini saya memberi contoh di mata uang pair di USD JPY bahwa kalau kita lihat
menurut indikator Bollinger Band ya dengan menggunakan BBMA, maka harga masih sedang downtrend dan candlestick harian ini kan masih bergerak di bawah mid BB dan juga di bawah MA50 ya rata-ratanya. Jadi ini saya kira teman-teman udah paham. Nah, kalau kita lihat di time frame yang ideal ya, ini menurut saya ada. Karena kebanyakan time frame itu yang paling ideal adalah di H4. Oke. Ini di USD JPY pada jam 5 sore ya. Dalam artian mungkin USD menguat terhadap Jepang ya. Di sini candlestick arah kuku ya di H4 di mana dia memberi re-entry buy di sini. Karena kenapa? Ada candlestick arah kuku kemudian muncul yang namanya candlestick momentum. Oke. Nah, kalau kita lihat di H1 juga momentum. Kemudian di M15 juga sama momentum. Nah, ini kan harga yang terjadi kalau kita lihat dari M15 sampai H4 itu uptrend. Kalau di daily candle hari ini yaitu membentuk yang namanya memotong mid BB yang pertama kali kita lihat ya. Jadi di sini saya kira di harga sekarang nggak ada yang namanya fake signal, tetapi kita melihat di harga sebelumnya ya. Kita buka di time frame H1, kita lihat fake signal, oke? Nah, kita lihat di harga ini teman-teman ya. Di sini membentuk yang namanya CS arah kuku ya. Sebelumnya juga membentuk CS arah kuku. Di sini dalam artian kan harga akan terus berlanjut uptrend ya pada tanggal 31 bulan 8. Oke. Kemudian di sini dipatahkan lagi oleh candlestick arah kuku sell. Kemudian ada candlestick momentum. Seharusnya di sini adalah re-entry sell, teman-teman ya. Ini di H1. Dalam artian ini adalah fake signal. Kenapa harga nggak turun ke bawah gitu ya? Kemudian naik ke uptrend, teman-teman. Dimana di H1 candlestick berubah menjadi uptrend dan rata-rata candlestick berikutnya itu berada di atas mid BB, teman-teman. Kenapa dia nggak turun ke bawah? Nah, ini adalah salah satu fake signal ya, salah satu fake signal. Nah, sekarang kita lihat di H4. Kita tanda dulu ya. Ini adalah tanggal 1 bulan 9 2020 ya. Saya akan memberi tanda oke. Di area ini teman-teman. Ini adalah fake signal. Kita buka di H4. Nah, teman-teman. Di H4 ya. Saya kasih warna putih biar terang ya, saya beri 2 pixel. Nah, di sini teman-teman. Candlestick meretest bawah tapi tidak mampu. Oke, dia tidak mampu, ada candlestick reversal ya, dia tidak mampu menembus MA5 dan juga 10 low. Akhirnya dia membentuk yang namanya candlestick CS arah kuku ke atas dan harga berlanjut uptrend. Nah, kenapa H1 dan juga di bawah time frame 4 jam ke bawah itu sering yang namanya mengalami fake signal ya, seperti penjelasan saya sebelumnya teman-teman. Oke. Kenapa? Kalau kita lihat di H4 dia terdeteksi bahwa candlestick sudah tidak mampu lagi melanjutkan harga untuk downtrend ya. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam low BB, kemudian candlestick sudah berada di atas garis MA5 dan juga 10 low, teman-teman. Dan dia nggak mampu menembus, akhirnya dia harga uptrend kalau di time frame H4. Nah, kalau dilihat dari H1, saya ulangi, di sini membentuk yang namanya re-entry sell. Tetapi kenapa harga tidak menembus ke bawah? Ini adalah fake signal. Kemudian kalau kita lihat juga di M15, teman-teman ya. Bahkan di M15 beberapa candlestick M15 ya terbentuk re-entry sell pertama, kemudian dia harga bergerak ke uptrend ya. Memang di sini fluktuasinya lebih tinggi semakin rendah time frame ya.
Bisa kita entry, bisa, oke. Tetapi perolehan pip-nya tidak banyak, teman-teman, oke. Tidak banyak, ya. Nah, dari time frame daily sampai M15, kita tahu di sini fake signalnya terjadi di H1, teman-teman, ya. Jadi kuncinya adalah kita menggunakan stop loss. Oke. Kalau kita entry sell, kita menggunakan stop loss di atas min BB. Jadi kita tidak terlalu merugi ya. Jadi modal kita masih balance account kita itu masih imbang, teman-teman ya. Oke. Nah, seperti inilah cara mendeteksinya di Bollinger Band Moving Average. Jadi lingkaran yang saya tampilkan adalah di time frame H1 menampilkan pergerakan harga pasar choppy ya, di mana bar candlestick bermunculan setiap 1 jam sekali, kalau di M15 15 menit sekali. Jadi akibatnya sinyal-sinyal palsu seringkali menjebak trader untuk membuka posisi, kemudian ya kita rugi gitu ya. Maka dari itu disarankan untuk menggunakan pilihan time frame dari daily bagi para pemula, agar signal trading yang dimunculkan semakin tinggi tingkat validitasnya. Oke. Nah, ini adalah yang pertama. Oke. Gunakan time frame daily. Nah, yang kedua yaitu pahami letak support dan resisten. Oke. Sebelum bereaksi terhadap suatu signal, Anda harus mengetahui di mana letak titik support dan resisten ya. Jadi video ini sudah pernah saya upload beberapa minggu lalu. Anda harus nonton dulu video ini ya, baru Anda loncat kemari, dan itu sudah saya jelaskan ada beberapa cara ya, cara menentukan level support dan resisten, oke, dan juga kesalahan-kesalahan dalam menentukan support dan resisten. Baik. Jadi hal tersebut penting karena sifat pasar itu kan berulang. Ya. Jadi harga kemungkinan besar akan memantul atau bounce ya di sekitar titik batas tersebut. Kecuali dalam kasus breakout ya, karena harga bergerak jauh menembus batas support dan resisten kunci ya. Jadi sinyal palsu biasanya muncul sebelum harga bergerak menyentuh batas-batas tersebut ya. Katakanlah misalkan saat kondisi pasar sedang trending, muncul sebuah signal reversal. Jika Anda membuka posisi berdasarkan signal tadi tanpa mengetahui di mana garis resisten supportnya, kemungkinan besar Anda akan terjebak dengan yang namanya signal palsu. Oke, ya. Jadi di sini untuk untuk pahami letak support resisten saya tidak menjelaskan lagi di chart ya, karena di video sebelumnya juga saya sudah pernah menjelaskan. Jadi teman-teman nonton dulu video tersebut, oke? Itu yang kedua, pahami letak yang namanya support dan resisten ya. Nah, yang ketiga yaitu waspadalah dengan news atau event. Nah, berita ekonomi berdampak tinggi mampu menggerakkan harga tanpa peringatan dari signal apapun sebelumnya. Jika misalkan Anda menangkap suatu signal saat atau di sekitar waktu rilis berita, oke, kemungkinan besar signal tersebut sudah tidak valid dalam mengikuti volatilitas pasar, ya. Karena hal tersebut dikarenakan sentimen pasar yang bergejolak selama rilis berita itu berdampak tinggi. Jadi maka dari itu Anda dapat menggunakan misalkan kalender forex ya untuk menghindari kondisi pasar dengan tingkat volatilitas dengan resiko tinggi. Karena berita berdampak tinggi umumnya akan ditandai dengan marka 3 bintang atau 3 kepala benteng, warna merah, ada warna kuning ya, dan juga skala tertinggi lainnya. Oke, dan ini adalah yang keempat yaitu waspadalah dengan new event. Anda boleh buka di forexfactory.com ya. Nah, kemudian yang keempat, kurangi over trading, teman-teman ya. Jadi bahaya resiko signal palsu akan menghantui Anda apabila Anda termasuk trader dengan keinginan untuk memasuki pasar dengan frekuensi tinggi. Ya. Pasar forex memang termasuk pasar terbesar dengan peluang trading sepanjang waktu, teman-teman ya. Tidak heran jika banyak trader pemula selalu tergoda untuk membuka posisi setiap kali signal dari indikator atau pola price action muncul pada chart pair mereka ya.
Jadi menurut beberapa trader profesional ya, over trading atau impuls untuk terus-menerus membuka tutup posisi berdasarkan signal-signal berkualitas rendah, misalkan signal palsu, tidak hanya akan memaparkan resiko loss terhadap margin account Anda, tetapi juga tekanan mental yang akan berujung pada frustasi, teman-teman ya. Nah, kadang kita nanti frustasi berkepanjangan. Karena trader pemula seharusnya belajar untuk bersabar dan juga mengontrol impuls untuk hanya bereaksi di saat membuka posisi. Hanya pada saat misalkan signal dengan kualitas terbaik muncul. Jadi kita harus mengikuti syarat-syarat tersebut ya. Nah, yang kelima, hindari sistem trading inkonsisten, teman-teman ya. Jadi seiring waktu, satu trader akan mengembangkan satu sistem trading berbeda atau unik dari trader-trader lainnya. Kunci kesuksesan sesuatu sistem trading tentu adalah konsistensi dari metode setiap langkah dari sistem tersebut. Maka pada umumnya biasanya trader pemula masih belum memiliki yang namanya sistem trading yang benar-benar mapan gitu ya. Jadi mereka biasanya hanya menyalin ya atau ganti-ganti sistem trading lah ya dari trader-trader profesional ya untuk hanya sekedar mencari profit. Ini sering yang saya lihat gitu ya. Jadi di copy trade ada juga gitu ya. Masalahnya pemahaman dari satu trader tidak dapat secara mentah-mentah diadopsi oleh trader-trader yang lain gitu. Jadi akibatnya adalah trader justru mendapatkan signal palsu dari kesalahan penggunaan suatu sistem trading. Kenapa? Karena ya seperti sering saya katakan bahwa setiap trader itu ya punya strategi masing-masing, kemudian dia modalnya juga berbeda-beda, lot yang dikeluarkan juga berbeda-beda. Kalau kita sering-sering terbiasa dengan mengikuti signal-signal trader lain ya, dengan tidak sesuai dengan gaya kita, lot kita segala macam, akhirnya akan berbeda kejadiannya ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya ya, sinyal palsu sebenarnya adalah bagian dari natural ya, dari kegiatan trading. Hanya aja jam terbang dan keterampilan tiap trader itu akan bervariasi satu sama lain gitu ya dalam misalkan menyikapi signal-signal palsu tersebut. Untuk menghindari signal palsu tersebut ya, 5 langkah itu yang telah saya berikan adalah hanyalah panduan dasar aja untuk kalian sebagai referensi ya. Jadi trader itu masih bisa dapat mengembangkan yang namanya sistem trading sendiri ya. Misalkan Anda punya sinyal strategi masing-masing untuk mendeteksi yang namanya sinyal palsu ya. Seperti belajar bersepeda tadi, jadi kita harus bersiap untuk terjatuh dan kemudian kapan kita bangkit kembali gitu ya. Itu juga sudah semua termasuk bagian dalam proses belajar trading. Oke? Nah, jadi saya kira dari penjelasan yang saya jelaskan, mungkin mudah-mudahan Anda sudah mengerti, atau mungkin masih bingung, Anda ulang-ulang lagi videonya ya teman-teman ya. Jadi yang saya jelaskan 5 ini, yang pertama sangat penting ya, gunakan time frame daily. Karena kenapa? Signal palsu itu sering terjadi di time frame 4 jam ke bawah. Oke. Misalkan 1 jam, 30 menit, 15 menit, bisa juga terjadi di time frame H4. Jadi dari daily kita tarik dulu support resistennya, dan juga video itu sudah pernah saya jelaskan. Kemudian di H4 kita cari setupnya ya. Oke. Teman-teman, jadi sampai di sini aja penjelasan saya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurang juga saya mohon maaf. Oke, pertanyaan yang terakhir yaitu broker apa yang sering saya pakai. Saya kira semua broker bagus ya. Anda tinggal pilih aja, Anda tinggal cari aja, misalkan ketik di Google 5 broker terbaik di dunia ya. Nanti di situ keluar FBS, keluar XM, keluar Okta FX ya. Kemudian Anda revisi satu-satu di website mereka ya. Kemudian Anda pilih sesuai dengan cocok dengan pribadi Anda gitu ya. Saya kira semua broker bagus. Tetapi video sebelumnya juga saya sudah pernah menjelaskan ya, ciri-ciri broker yang boleh diikuti. Anda boleh nonton video tersebut, maka nanti Anda sesuai dengan riset Anda ya. Anda bisa menemukan trader yang sesuai broker yang sesuai dengan gaya Anda. Gitu kira-kira, oke?
Nah, saya kira sampai di sini aja dulu buat teman-teman semuanya. Jadi silakan like video ini, silakan share kepada teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda itu membutuhkan informasi yang bermanfaat seperti ini. Silakan like dan juga silakan komen, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.